Alhamdulillahillazi nazzala al-furqana ala 'abdihi liyakuna lil 'alamina nazira. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Allah Ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim wa la taqrabuz zina innahu kana fahisyah wa sa'a sabila. Qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ad-du'a silahul mu'min wa imaduddin wa nurus samawati wal ard. Ayyuhal hadirun ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin, syukur pada Allah Subhanahu wa taala, dengan rahmatnya kita bisa memakmurkan masjid yang kita cintai bersama dalam rangka ibadah sholat Jumat. Mudah-mudahan sebagaimana hadis Nabi, siapa yang keluar rumahnya menuju masjid, sholat 2 rakaat, fashhadu lahu bil iman, saksikanlah dia punya iman. Dengan hadirnya kita ke masjid ini, semoga keimanan kita terus meningkat kepada Allah Subhanahu wa taala. Salawat salam semoga terus mengalir pada teladan kita semua, Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Saya ditugaskan oleh Majelis Ulama mengumpulkan hadis-hadis tentang bahayanya berzina. Kita kondisi sekarang ini memang luar biasa, sedang diuji. Nabi SAW mengungkapkan iyyakum wazina, jauhi oleh kalian zina itu. Fa inna zina situ hisal, karena zina itu akan melahirkan 6 dampak dalam kehidupan. Pertama, miftahul bala, kunci datangnya bencana. Kalau terjadi perzinahan itu pasti bencana akan datang. Ini realita waktu tsunami terjadi 2004 kalau nggak salah. Yang paling parah itu daerah Melabuh. Kebetulan mantan Dandim dengan saya berangkat haji sama-sama. Beliau ngobrol di Mina, sedang pakai ihram. Insya Allah tidak bohong ngobrolnya. Ustadz, begitu saya ditugaskan di Melabuh, saya bingung, semalaman gak bisa tidur karena harus menyesuaikan diri, segan dengan nama serambi Mekah. Tapi selaku prajurit saya harus siap. Akhirnya belajar sholat, belajar azan, belajar qomat, belajar baca Quran. Datang ke lokasi, ternyata saya lihat masjid kosong. Saya adzan, saya qomat, saya sholat. Banyak masjid tapi kosong. Yang paling mengagetkan di situ muncul tempat-tempat mesum. Yang terjadi pernikahan antara orang Portugis dan orang Aceh asli, yang melahirkan orang-orang yang cantik menurut nafsu. Jadi kesimpulannya, tsunami ada hubungannya dengan pergaulan bebas. Di Garut, Sungai Cimanuk tuh meluap, dan sampai saat ini orang sana tuh kaget. Ini air dari mana? Ternyata bukan hanya alih fungsi hutan. Itu dari jembatan lihat ke bawah tuh cukup tinggi ke Rumah Sakit Slamet itu, dan itu air tuh 2 kali lipat tingginya itu. Kita ngirim pakaian, alat pakaian bekas, makanan yang tahan lama sampai ke danau, kemudian yang bagian lapangan sudah nyampe ke lokasi. Tiba-tiba telepon saya, Haji, katanya, saya sudah di lokasi. Ada apa nih, ada masalah? Ketemu dengan seorang bapak yang cukup tua, dengan khas bahasa Sunda mengatakan, geus waktuna ya kampung teh dihancurkeun ku Gusti Allah, karena sudah tidak terhitung berapa bayi yang dibuang ke Sungai Cimanuk. Rupanya tempat prostitusi. Saya khawatir hoak ya, karena menyangkut nama baik daerah. Saya telepon teman kuliah saya, teh, saya bilang gimana daerah situ? Ustadz, di situ sudah biasa yang namanya hamil duluan, perselingkuhan, bahkan yang suplai ke tempat-tempat wisata wanita yang gak benar banyak dari situ. Saya merenung terus ya, kalau masjid gimana? Ya masjid ada tapi kosong. Ada hubungannya dengan maksiat. Situ Gintung, tuh 2 minggu setelah itu saya ke Jakarta, ada tokoh PU yang cukup senior mengatakan, beliau sudah wafat sekarang, Ustadz, katanya dulu Situ Gintung tuh 20 hektar, sekarang tinggal 10 hektar. Jadi tidak seimbang, makanya jebol.
Tiba-tiba ada seorang artis yang mengatakan, saya orang sana, kata. Situ Gintung tempat transaksi pergaulan bebas. Jadi jangankan berzina dalam Islam itu, mendekati saja nggak boleh, karena dampaknya itu luar biasa. Dan ada penelitian yang mengagetkan ya, kalau hari-hari ini sebentar lagi tahun baru, seluruh pantai itu rata-rata bukan hanya weekend, kebanyakan maksiat. Dan hampir tiap hari itu selalu ada operasi kontrakan, hotel-hotel kecil. Ternyata kebanyakan banyak yang tidur bukan muhrim. Kalau ini terjadi, bencana datang. Hanya Islam datang berikan solusi terbaik. Kalau sudah kelihatan dekat, sudah nikahkan saja. Karena rukun nikah kan cuma 5, pengantin laki, perempuan, wali, saksi, jaga, selesai. Kalau ada rezeki silahkan pesta. Kalau nggak ada rezeki jangan paksakan. Karena pesta tidak termasuk rukun nikah. Apalagi zaman sekarang ini kesenjangan sosial yang cukup tinggi, jangan pesta yang berlebihan yang menimbulkan kesenjangan sosial. Percepat nikah, persulit cerai. Itu prinsip agama. Idza qasaral abdu bin nikah ibtalahul bil hammi. Apabila engkau menangguhkan pernikahan, maka tunggulah bencana kesedihan. Itu hadis Nabi. Yang kedua, di samping kunci bencana, jinah juga, az-zina yurisul faqra. Jinah mewariskan kemelaratan. Kalau sudah mewariskan, boleh jadi nauzubillah si fulan berzina, bisa dia selamat, tapi mewariskan kemelaratan, anak cucunya melarat. Kok bisa seperti itu? Bisa, karena rumusnya adzambu syu'mun bi ghairi fa'ili. Dosa itu membawa sial, bukan pelakunya. Yang tidak melakukan saja itu kebawa sial, apalagi yang melakukan. Kebangkrutan ekonomi bukan tidak ada tenaga ahli, banyak, tapi kenapa kok sekarang saya dengar tadi cengkeh sampai 100.000, cabai semua naik. Bukan tidak ada yang pintar, akhlak sudah rusak, dan ekonomi akan bangkrut selama penghuni bumi ini banyak perzinahan. Coba lihat rata-rata yang kena KPK siapa? Dengan perempuan nggak bener itu banyak kan. Ada kelompok namanya underground society, itu artis yang sudah tidak laku bikin komunitas. Kerjanya apa? Ganggu suami orang, umpan menghancurkan orang, umpan proyek tertentu, dan jual diri. Kalau ini terjadi, na'udzubillah suna'udzubillah, ekonomi itu rusak. Ada seseorang yang luar biasa, kaya luar biasa. Ustaz, apa saran Ustaz? Saya udah ada rezeki. Kang, hati-hati. Hubbud dunya zulmatun fi qalbi. Tergila-gila dunia bisa menggelapkan hati. Bagi orang yang tidak beriman itu, masya Allah, kekayaan itu jadi sumber kemaksiatan. Padahal Islam mengajarkan kaya tidak identik dimuliakan dan miskin tidak identik dihinakan. Kata siapa Firaun miskin? Kekayaannya luar biasa. Saya waktu ke Mesir sudah 2 kali nengok Firaun itu, masya Allah. Tapi namanya istidraj. Dia tidak punya anak. Kenapa? Selirnya di mana-mana. Mainlah ke Subang, masuklah ke beberapa tempat diskotik, main perempuan. Sekarang mobil hilang, rumah juga dijual, anaknya putus sekolah. Kenapa? Az-zina yurisul faqra. Zina itu mewariskan kemelaratan. Bukan hanya itu, yang ketiga, katanya zina itu yarfullah barakah, dicabut keberkahan. Kalau di satu tempat ada yang berzina, 40 rumah, kanan, kiri, depan, belakang. Berarti 40 kali 4, 160 rumah tidak berkah. Kayaknya betul ya, kalau dulu ada tulisan tamu 1 kali 24 jam harus lapor, benar tuh. Disinyalir sekarang ini, masya Allah, tempat-tempat kos-kosan itu sudah nggak jelas. Harus jelas siapa orangnya, benar nggak orang tuanya ada. Karena jangan sampai satu orang berzina satu komplek, kita nggak tahu apa-apa, tiba-tiba berkah dicabut. Lah aja karena duit lah, karena nggak ngasih uang besar, ujungnya dibiarkan kemaksiatan. Sudah harus jelas ini kuliahnya di mana, ini orang tuanya bukan, pacarnya atau suaminya, harus jelas. Kalau perlu KTP-nya periksa. Disinyalir tempat-tempat maksiat itu tempat-tempat kos-kosan. Dan jarang orang itu diperiksa nih orang mana dan sebagainya. Saya pernah kedatangan tamu perempuan 2 orang,
yang satu ada masalah dengan rahim. Suruh ngobrol dengan istri saya. Ternyata kesimpulannya, nauzubillah Pak, kata, kenapa? Dia sudah nikah mut'ah 7 kali selama 2 bulan. Ini hati-hati, ajaran Syiah. Di Syiah itu ada yang namanya mut'ah, kawin kontrak. Dan ternyata yang mut'ah itu bukan hanya laki-laki, perempuan pun boleh. Kalau saya pergi ke Tasik punya 3 hari, nikah 3 hari, istri saya pun boleh, murid Syiah. Dan ini disinyalir ajaran ini sudah meredak di mana-mana. Makanya hidup ini makin sulit. Kalau sudah barokah dicabut apa? Banyak rencana manusia yang gagal. Itu ciri berkah. Sudah hilang. Enak kalau jadi sarjana. Jadi sarjana cari kerja susah. Enak kalau sudah nikah. Begitu rumah tangga, Masya Allah, bukan baiti janati, malah tiap hari ribut, gagal lagi. Kata petani ganti bibit. Bibit bagus, harga bagus, ternyata hama datang. Sekarang para petani banyak yang menjerit. Bila rencana manusia banyak yang gagal, itu ada isyarat katanya, berkah sudah hilang. Yang kedua, ciri berkah hilang itu penyakit banyak, tapi obat banyak. Idealnya atau teorinya, makin banyak rumah sakit, makin banyak yang sembuh. Rumah sakit banyak, tapi yang kering, yang sakit tambah banyak. Dokter banyak, obat banyak. Silahkan Bapak kalau pergi ke apotek cari obat sakit kepala, macam-macam itu. Tapi kenapa penyakit banyak, obat juga banyak, dokter juga banyak? Ini ciri berkah sudah hilang. Awalnya apa? Pergaulan bebas sudah merajalela. Ketika kita mau pergi ke kota dulu atau di kampung, saya mau ke Bandung sekolah, Jakarta, apa nasihat orang tua kita dahulu? Silahkan kemanapun pergi, tapi jangan berzina, jangan mabuk, jangan mencuri, jangan judi. Walaupun tidak dijelaskan apa akibatnya. Kata beberapa orang bijak, kalau dia tidak berzina, tidak berjudi, tidak mabuk, tidak mencuri, walaupun belum sholat dikasih rezeki, apalagi tambah sholat. Nah, karena itu siapapun yang berzina, maka dipastikan berkah sudah hilang. Ada keterangan yang lain, berkah hilang itu banyak anak yang sudah tidak hormat sama orang tua. Dulu sekolah belajar budi pekerti, di pesantren belajar kitab kecil namanya Akhlaqul Banin. Bagaimana sama ayah, bagaimana sama ibu, bagaimana sama kakak, bagaimana di masyarakat. Yang namanya kerja bakti dulu di kampung itu, kalau tidak datang tuh malu besar. Malu sama Pak RW, malu sama Pak RT, malu sama sesepuh di kampung. Al-haya'u wal imanu qornan jami'an. Malu dengan iman itu satu kesatuan. Ciri orang yang beriman rasa malunya tinggi. Begitu iman hilang, cirinya malu sudah tidak ada. Itu ciri berkah hilang. Berikutnya katanya, dampak berzina itu nauzubillah ba'idus syahadah. Dijauhkan dari sumber kebahagiaan. Target nikah adalah mawaddah warahmah. Mawaddah terpenuhi kebutuhan jasmani, rohmah terpenuhi kebutuhan rohani. Bila di rumah itu ada mawadah dan rohmah disatukan, namanya sakinah, bahagia lahir batin. Sebelumnya sudah hubungan intim, maka mawadah warohmah hilang. Saya waktu khutbah nikah di Pusdai, ngobrol dengan Pak KUA sambil nunggu upacara adat beres. Pak, sebelum udah lama di pencatat nikah, seluruh kecamatan Ustadz di Bandung sudah keider sama saya. 1 tahun lagi saya pensiun. Hari ini berapa pasang? 12 pasang Pak Ustadz. Tolong doakan ya katanya. Kenapa Pak? 11 pasang itu sudah hamil duluan. Langsung saya kaget, nauzubillah, subhanallah. Gimana Pak? Pengalaman Bapak sebagai pencatat nikah, bila pengantin itu sudah hubungan intim di rumah tangganya, perjalanan rumah tangganya. Nauzubillah Ustaz. Hamil tidak hamil, kalau sudah hubungan intim sebelum nikah, kebahagiaan di rumah tangga hanya mimpi. Bahkan tidak sedikit berakhir dengan cerai dan kekerasan di rumah tangga. Jadi ternyata untuk mendapatkan qurrata a'yun, harmonis rumah tangga itu tidak cukup dengan pesta yang mewah, tidak cukup dengan fasilitas yang mewah. Ada yang sangat penting, jaga pergaulan bebas. Kalau sudah terjadi pergaulan bebas, ujungnya bahagia sudah hilang. Kalau sudah bahagia sudah hilang, tidak ada dosa yang menggoncangkan aras kecuali apa? Cerai.
Makanya dalam Islam mendekati zina saja nggak boleh. Nanti zina dibagi dua, ada zina muhson, ada zina ghair muhson. Kalau zina muhson dilakukan oleh syaikhul zina, syekh itu yang dituakan. Bisa ustadz, bisa kiai, bisa guru ngaji. Nah, yang menimpa Bandung sekarang ini adalah guru ngaji. Dan ini lebih besar dosanya. Aslinya hukum Islam itu apa? Disimpan di perapatan, dikuburkan, kepalanya dilihat. Setiap orang yang lewat lempar sampai mati, baru bersih dosanya. Kalau tidak dihukum seperti itu, dampaknya akan terus mengalir. Akan terus mengalir ke kanan kiri. Bahkan kalau tidak hukum berat, ujungnya apa? Pasti, situ juga tidak dihukum. Makanya dampak sosialnya itu Masya Allah. Bandung sudah digoncang luar biasa. Sampai dari Turki, dari Mekah pada telepon, ada apa katanya? Ada apa? Sekarang terungkap lagi, di Depok ada, di Malang ada, di Tasik juga ada. Saya dengar barusan di Garut juga ada. Salah satu penyebab terjadi perzinahan itu setan gepeng. Apa setan gepeng itu? Handphone. Jangan lupa, godaan setan sudah masuk ke rumah kita sekarang. Saya ngaji di Al-Huda Garut, kata Pak Sekda, bantu kami Ustadz, karena sekarang ini setan sudah masuk ke rumah kita. Waktu itu saya nggak tahu arahnya kemana itu, handphone itu. Saya pergi ke salah satu perumahan di sebelah timur, karena diisukan anaknya dimasuki jin, anak polisi. Disangkanya Ustadz segala bisa. Akhirnya saya baca ayat Ruqyah, dipegang jidatnya, masih juga ketawa-ketawa, marah-marah. Ini bukan kemasukan jin, Bu. Kemungkinan ini medis. Tolong hubungi dokter spesialis anak. Malamnya telepon, Ustadz betul, anak saya kena radiasi handphone. Dan radiasi handphone ini itu bahaya, bisa menyebabkan orang pikun lebih cepat dari umurnya. Bisa menyebabkan orang itu marah mendadak. Apa yang dilihat, apa yang ditonton akan dipraktekkan dalam kehidupan sehari-hari. Yang paling parah bila situs-situs porno sudah mewarnai otaknya. Ini yang bahaya. Nah, karena itu, mari kita cegah segala bentuk kemaksiatan dengan cara sesuai dengan kemampuan masing-masing. Dan amar ma'ruf nahi munkar tidak bisa sendirian. Harus bekerja sama dengan Pak RT, Pak RW, aparat. Kenapa? Kemaksiatan sekarang sudah berbentuk sistem. Dan sistem itu akan kalah dengan sistem lagi. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk mencegah segala bentuk kemaksiatan sehingga dampaknya tidak kita rasakan. Barakallahu li wa lakum bil ayati wa ilakim innahu wal ghafurur rahim. Hamdan wa syukranillah, asyhadu an la ilaha illallah, asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wa sallim. Hadirin yang dimuliakan Allah, ada dua peristiwa yang ada hubungannya dengan bahasan kita. Di Palu itu ada jembatan yang warnanya kuning. Kita tahu jembatan itu konstruksinya cukup kuat, karena katanya konsultannya orang Belanda. Ada upacara tahunan, setiap tahun tuh ramai di situ. Tapi ada evaluasi, ternyata upacara itu diisi dengan perjudian, pemabukan dan perzinahan. Bahkan ada khusus komunitas wanita yang keluar malam. Ini seluruh tokoh masyarakat bertanda tangan, jangan diadakan upacara ini. Karena ternyata itu bungkusnya, di dalamnya hanya banyak kemaksiatan. Antara pengusaha dan penguasa sudah nego, ujungnya diadakan upacara itu. Apa yang terjadi? Gempa, habis itu jembatan kuning. Tapi ada yang selamat, masjid. Jangankan ambruk, jam dinding pun tidak jatuh. Beberapa tahun yang lalu saya pergi ke Sunten Jaya, Lembang. Kata Pak Lurah, Ustadz itu yang namanya sesar Lembang. Hari Kamisnya saya ke LIPI, saya kan yang memviralkan LIPI waktu itu. Kang, saya bilang, gimana sesar Lembang? Betul Ustadz, itu akan terjadi. Dalamnya saja diperkirakan 7 kilo. Panjangnya 250 km sampai Kamujang. Jadi sungai-sungai di Bandung tersumbat semuanya. Dan terjadilah Danau Bandung. Saya kaget, saya tanya, ini kapan kira-kira terjadi? Secara teknologi dan akal tidak bisa kita menentukan kapan terjadinya. Saya sempat merenung sepanjang jalan. Kalau manusia tidak bisa menentukan kapan terjadinya, berarti Allah yang nyuruh. Satu-satunya cara, maksimalkan melaksanakan perintah Allah dan jauhi larangan Allah. Bila terjadi gempa, setidaknya
ketika kita beramal soleh, wafat. Sebutlah tertimbun lumpur, tertimbun batu, dan sebagainya. Menderitanya sama. Tapi karena kita sedang berbuat baik, dipastikan husnul khotimah. Ar-rihlatul ghaib. Kematian adalah perjalanan yang gaib. Ketika kita terjadi gempa, kita beramal soleh, insya Allah wafatnya husnul khotimah. Dan kata Nabi, tidak ada yang husnul khotimah kecuali surga sudah menanti. Jadi jangan tenang-tenang. Mari kita cegah kemaksiatan, perbanyak berbuat baik. Sedikit-sedikit innalillahi, dikit-dikit innalillahi. Teman sahabat kita wafat, jangan lupa besok lusa orang lain mengucapkan lafaz yang sama karena kita yang wafat. Dan meninggal dalam Islam bukan habis masalah, tapi mulai dipermasalahkan. Tapi kata Nabi, berbahagialah yang wafat, berbahagialah yang wafat. Siapa mereka itu ya Rasulullah? Allazina yuslihuna inda fasadin nas. Orang-orang yang berbuat baik di saat manusia lain meninggalkan kebaikan itu. Mudah-mudahan kita termasuk di dalamnya, dan mari kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan kita diberi kemampuan untuk selalu mencegah kemaksiatan dan bisa banyak maksimal untuk beramal saleh. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ali Muhammad wa barik wasallim. Amin ya Allah ya rabbal alamin. Allahumma inni as'aluka bi annaka antallah la ilaha illa anta al-ahadus samad allazi lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Allahu rabbuna la syarikalah. Allahu rabbuna la syarikalah. Allahu rabbuna la syarikalah. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'mal nasir. Ya Allah, dengan doa ini Rasul selamat. Dengan doa ini Nabi Yunus selamat. Dengan doa ini Nabi Ibrahim selamat. Jadikanlah doa ini yang diaminkan oleh jamaah kami sebagai penyelamat keluarga kami. Selamatkan keluarga kami dari segala penyakit. Selamatkan keluarga kami dari segala bencana. Selamatkan keluarga kami dari bahayanya pergaulan bebas. Selamatkan keluarga kami dari orang-orang yang dengki. Selamatkan kami dan keluarga kami dari orang-orang yang niat jahat. Rabbana hablana minas sholihin. Rabbana hablana minal muhsinin. Rabbana hablana minal muqarrabin. Rabbana hablana minal muttaqin. Ya Allah, dengan doa ini Nabi Ibrahim punya anak soleh semuanya. Solehkan anak-anak kami, kuatkan imannya, muliakan akhlaknya, rajinkan ibadahnya. Pertemukan anak cucu kami dengan teman dan sahabat yang saleh dan salihah, yang membawa kepada surga dan kebaikan. Jauhkan anak-anak kami dari teman dan sahabat yang bisa merusak akidah dan masa depannya. Pertemukan anak-anak kami dengan orang-orang yang rajin salat. Jauhkan kepada anak-anak kami segala godaan yang bisa menghancurkan masa depannya. Jaga kami dan keluarga kami di segala bentuk kemaksiatan. Wa tawaffana ma'al abrar, wa tawaffana ma'al abrar. Bila kami saatnya wafat, wafatkan kami dalam keadaan baik, wafatkan kami dalam keadaan husnul khatimah. Rabbana atina min ladunka rahmatan wa hayyi lana min amrina rasyada. Rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.